Pemirsa, jelang libur tahun baru, pemerintah beri diskon mulai dari tarif tol hingga transportasi. Kereta api kelas ekonomi mendapatkan potongan diskon sebesar 30%. Diskon diberikan untuk tiket keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon tarif tol sebesar 10 hingga 20% diberikan selama 22 hingga 31 Desember 2025. Sementara diskon sebesar 20% juga diberikan untuk angkutan laut mulai dari 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Terkait dengan diskon tarif tersebut mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan dari Kementerian PUPera sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama 3 hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember. Range-nya 10-20% di 26 ruas jalan tol, 2 Jabodetabek, 9 Transjawa, 3 Menteri Keuangan RI Purbaya gelar rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahas subsidi LPG. Pemerintah berkomitmen jaga subsidi LPG tersalurkan secara terkendali dan tepat sasaran. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada hari Selasa. Rapat yang berlangsung sekitar 30 menit itu digelar guna membahas subsidi LPG dan kuota subsidi LPG. Selain itu, mereka juga membahas kecukupan pasokan LPG jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Nampak dalam unggahan media sosial Menkyu RI, selain Purbaya dan Bahlil, pertemuan itu juga dihadiri Kepala BP BUMN Doni Oskaria. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga subsidi LPG tersalurkan secara terkendali dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah membawa manfaat nyata bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa, wacana sekolah 6 hari dalam sepekan di Jawa Tengah menuai penolakan dari siswa dan guru. Sementara Pemprov Jawa Tengah menyebut wacana ini masih dalam kajian dan belum final. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggodok rencana masuk sekolah selama 6 hari dalam sepekan bagi seluruh sekolah mulai dari SD hingga SMA. Sekolah 6 hari ini bertujuan meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan karakter siswa. Selain itu, menurut Pemprov Jateng, banyak orang tua siswa bekerja di hari Sabtu dan perilaku kecanduan gadget pada anak. Kami juga sudah melakukan tahapan-tahapan itu, kita bikin tim, kita ketemu dengan kampus, dengan profesor, dengan guru-guru, kita sudah melakukan itu, dan tahapan saat ini adalah tahapan sosialisasi itu kepada masyarakat, kepada murid, dan kita tentu sosialisasi ini tidak hanya berbicara setuju atau tidak setuju, tetapi ini juga bagian dari kajian kami, apakah melakukan pendidikan 5 hari positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, 6 hari positifnya bagaimana, 6 hari negatifnya bagaimana, ini nanti akan menjadi kajian kami. Namun banyak siswa dan guru menolak rencana ini. Penolakan juga tercantum di laman change.org dan sudah ditandatangani lebih dari 26.000 orang. Mereka menilai siswa dan guru perlu lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga di akhir pekan. Tidak setuju, karena sekarang kan sudah terbiasa 5 hari, dan ketika hari Sabtu itu kami Bapak Ibu guru itu bisa berkumpul bersama keluarga. Terlebih ada juga Bapak Ibu guru itu yang tinggalnya berpisah dengan keluarga karena penempatannya jauh dari rumah asal. Sebelumnya, Jawa Tengah telah menerapkan sistem 5 hari sekolah sejak tahun ajaran 2017-2018. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat nasib gajah yang terancam di Taman Nasional Teso Nilo Riau. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pemimpin Rakyat.
Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Ratu Belanda Maxima. Kedatangan Ratu Maxima disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jajaran Kabinet Merah Putih hadir langsung untuk menerima kedatangan Ratu Belanda ini. Selain sebagai Ratu Belanda, kedatangan Maxima juga sebagai advokat khusus Sekjen PBB untuk kesehatan keuangan. Pertemuan keduanya membahas sejumlah kebijakan strategis terkait keuangan. Pemirsa, konflik yang pecah di kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Pelalawan Riau, turut mengancam keberadaan kawanan gajah yang berlindung di dalamnya. Prihatin dengan nasib gajah-gajah itu, publik figur hingga mantan pejabat suarakan keprihatinan mereka. Di balik hamparan hijau kawasan Taman Nasional Teso Nilo, kini hanya tersisa sebagian kecil hutan alami. Dari lebih 80.000 hektar kawasan hutan, hanya tersisa sekitar 15% yang benar-benar bisa menjadi tempat hidup bagi kelompok gajah, yaitu seluas 12.500 hektar, yang artinya 90% telah beralih fungsi. Tempat gajah-gajah bernaung kini berubah menjadi kebun sawit hingga permukiman. Bahkan tak ada lagi celah bagi mereka untuk melintas. Hanya tersisa sekitar 150 ekor gajah yang berjuang setiap hari saat ini untuk bertahan hidup di antara celah-celah pohon kelapa sawit. Selama 1 dekade lamanya, Teso Nilo telah kehilangan 23 gajah. Kematian mereka disebabkan oleh jeratan pemburu, diracun, hingga kehilangan habitat asli mereka. Keprihatinan atas kerusakan TNTN akibat eksploitasi besar-besaran memantik reaksi publik figur hingga pejabat. Sebut saja aktor Chico Jericho hingga Devina yang mengunggah kekecewaan mereka atas apa yang kini dihadapi hewan-hewan terutama gajah di TNTN. Tak ketinggalan Raja Juli Antoni yang menyuarakan keprihatinannya melalui tautan di akun media sosial pribadinya. Namun demikian, angin segar tetap dihembuskan dari Kementerian Kehutanan RI. Pemerintah berjanji akan segera mengembalikan kehijauan Teso Nilo dan menggiring gajah-gajah itu kembali ke dalamnya. Teso Nilo seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir bagi gajah Sumatera. Namun, perambahan tak terkendali serta kepungan kebun sawit kini telah menjadikan rumah si penjaga keseimbangan ini runtuh perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Heboh, sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara diduga dijual di situs jual beli online. Selain dijual, pulau ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata dan menyedot kecaman publik. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpampang di sebuah website. Pulau seluas 240 hektar ini ditawarkan untuk dijual. Selain dijual, pulau yang dikenal memiliki hamparan pasir putih, laut jernih, dan rumah bagi banyak lumba-lumba ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah setempat mengaku tidak pernah ada satu pihak pun yang pernah datang dan berkomunikasi terkait rencana penjualan pulau. Wakil Bupati Buton menegaskan pulau ini merupakan tanah adat warisan leluhur dan tidak diperjualbelikan. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi, melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah, ini tentu tidak boleh terjadi. Karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pemda Buton kini menelusuri pemasang iklan online. Sementara itu, Pemda setempat dan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berencana mengembangkan potensi wisata di Pulau Pendek. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, dalam 1 tahun terakhir 10.000 warga memilih mundur dari daftar penerima bantuan sosial. Mereka tak terima karena dilabeli sebagai keluarga miskin. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bansos dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Langkah ini membuahkan hasil. Banyak warga yang memilih mundur dari daftar penerima bantuan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam setahun terakhir sedikitnya 10.000 warga penerima bansos mengundurkan diri karena tak terima dilabeli sebagai keluarga miskin. Kementerian Sosial juga sudah menerima lebih dari 45.000 sanggahan dari warga soal adanya keluarga yang tidak layak menerima bantuan. Dampaknya memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat. Juga yang kepada kami juga banyak itu lewat cek bansos ya yang mengundurkan diri. Jadi saya sudah tidak perlu lagi dengan kesadaran sendiri. Itu puluhan ribu. Tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.